menyampaikan tentang standar publikasi karya ilmiah. Dalam subjudul itu saya tambahkan berbentuk buku dan jurnal. Karena karya ilmiah selain buku, jurnal juga ada poster sebenarnya, atau hal-hal yang lain, HKI dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan perkenalan singkat ya. Saya adalah dosen di Universitas Raharja. Kebetulan saat ini sebelumnya kami sebelum menjadi universitas itu adalah sekolah tinggi. Berarti kurang sekitar 15 tahun saya di bidang akademik. Ketika sekolah tinggi saya wakil ketua 1 bidang akademik, kemudian ketika jadi universitas kami saya diminta untuk membantu rektor di bidang wakil rektor 1 bidang akademik. Mudah-mudahan dengan latar belakang saya yang lebih kurang sudah 22 tahun menjadi dosen bisa sharing kepada Bapak Ibu. Tadi Bu Rida menyampaikan kepada saya sebagai pembuka bahwa ada beberapa guru besar yang juga mendaftar pada kegiatan ini, begitu kan? Berarti secara tidak langsung beliau adalah senior saya. Sebagai informasi saya mengajukan GB sudah setahun dan diminta RPC. Biasa alasan klasik tapi tidak perlu dicontoh. Sibuk belum apa yang di kementerian berkas record, misalnya data konfirmasi mahasiswa. Kalau publikasi itu sampai mulai bagaimana komentar review, apa yang harus kita perbaiki, kemudian review ulang dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga harus dilengkapi. Baik, saya akan teruskan. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu sebenarnya Bu Rida menyampaikan kepada saya, Pak Hen tolong dielaborasi mengenai bagaimana standar karya ilmiah itu buku, kemudian jurnal, tapi hubungannya itu secara spesifik, yaitu tentang beban kerja dosen. Yang tadi Bu Rida juga sudah menyampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan sebuah pertanyaan, apakah sudah menyelesaikan laporan kinerja dosen yang setiap akhir semester itu diminta, dan alhamdulillah di negara kita itu sekarang bagaimana digital transformation itu sedikit banyak telah membantu kita sebagai dosen. Sehingga nanti saya akan sampaikan bagaimana pedoman operasional 2021 itu yang harus kita perhatikan. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka agar kita mempersiapkan, kemudian termasuk menghasilkan dan melaporkan kinerja kita sebagai dosen dalam bentuk buku, dalam bentuk karya ilmiah, tapi sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh kementerian. Tentu itu ada pedomannya, ada di pedoman operasional 2021. Kemudian, nah ini yang cukup menarik, nanti saya akan sampaikan juga, mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak nanti mungkin di sesi tanya jawab. Pengalaman saya menemukan bahwa di dalam sebuah penilaian BKD Sister misalnya, ada penilaian-penilaian yang sudah automatically, secara otomatis dinilai oleh sistem. Tapi, nah ini yang perlu kita perhatikan sama-sama, terutama bagi Bapak Ibu dosen yang peserta di sini, mungkin sebagian itu belum sebagai asesor BKD. Kalau misalnya asesor BKD itu sudah nanti lahan tapi pasti sudah mulai makin dalam tanda petik memantapkan hati menilai dosen itu dengan sebenarnya. Nah itu yang cukup menarik temuan saya adalah publikasi-publikasi dalam bentuk buku, publikasi-publikasi dalam bentuk artikel ilmiah, baik yang diinput oleh dosen secara manual melalui sistem atau yang diimport, ya, bisa ulang, yang diimport berarti itu bisa ditarik dari Sinta. Itu sebenarnya beberapa bisa. Baik, saya teruskan. Beberapa di antaranya itu bisa dinilai oleh asesor BKD menjadi tidak sesuai. Nah, mengapa tidak sesuai? Tentu sesuai dengan tema kita pada hari ini. Beberapa hal itu tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan matrik misalnya pedoman operasional. Kemudian pada sisi rubrik itu juga tidak sesuai. Sehingga tema pada hari ini mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat ya, terutama bagi
Bapak Ibu dosen yang dalam waktu dekat, kemudian secara periodik dan terus-menerus karena berprofesi sebagai dosen, harus mempersiapkan kinerja di bidang penelitian, baik itu dalam bentuk buku, kemudian dalam bentuk artikel ilmiah. Sehingga nanti saya akan sampaikan juga bagaimana standar publikasi ilmiah itu kalau dia bentuknya buku, bagaimana kalau dia jurnal ilmiah. Walaupun ya standar-standar ini sebenarnya secara umum, karena secara khusus itu misalnya ada yang lebih spesifik. Kalau misalnya dalam bentuk buku ya tentu penerbit. Tapi penerbit menentukan beberapa standar itu ya. Seperti yang hari ini saya mendapat informasi dari Bu Rida, kita disupport oleh penerbit The Publish gitu kan. Kita paham betul atau sudah mengetahui The Publish itu adalah suatu penerbit buku yang sudah established. Sudah banyak sekali buku-buku yang bagus, yang berkualitas, yang diterbitkan oleh penerbit The Publish. Kemudian jurnal ilmiah. Nah, ada kabar baik dari kementerian kita yang tentu itu merespon bagaimana keluhan dosen, keluhan kita semua untuk publikasi ilmiah. Yang sebelumnya itu kalau misalnya mau lektor kepala, kemudian mau guru besar, cukup rigid. Bahkan disampaikan harus impact factornya sekian, harus terindeks internasional, reputasi internasional atau Scopus yang kita ketahui begitu kan. Sekarang itu lebih lunak sehingga mudah-mudahan setelah kegiatan ini ya mungkin 2 tahun lagi gitu ya, mungkin 3 tahun atau 5 tahun lagi mungkin sekitar 100 orang bisa menghasilkan profesor dari 1.000 peserta yang hari ini mendaftar yang disampaikan Bu Rida kepada saya. Yang terakhir nanti ini saya sebut dengan extended. Kalau ada waktu saya akan mensimulasikan menggunakan akun saya untuk menilai beberapa dosen begitu ya. Kebetulan dosen di perguruan tinggi saya sudah sampaikan ke sekretaris akademik saya untuk 1-2 saya bisa simulasikan kalau ada waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil mungkin minum teh gitu atau minum kopi begitu kan, agak santai tidak apa-apa. Nah, kita bisa sharing pada kesempatan. Saya masih mengingatkan singkat untuk kita semua bahwa COVID itu ternyata belum selesai, walaupun mungkin di kampus Bapak Ibu dalam waktu dekat telah mempersiapkan dan akan melaksanakan bagaimana PTM itu harus dilakukan. Namun ya ini informasi kita ketahui semua, ya ada tren meningkat kembali, sehingga misalnya prokes saya titip pesan bagi kita semua, karena kita adalah tenaga-tenaga profesional dan tenaga-tenaga edukatif yang harus memberikan contoh kepada masyarakat agar COVID ini terus melandai, tidak nanjak seperti beberapa waktu terakhir, yang pada gilirannya nanti kita bisa semakin meningkatkan kinerja kita, baik dalam aspek pengajaran, lebih-lebih pada aspek pada hari ini, yaitu tentang publikasi atau penelitian. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini pedoman operasional BKD 2021. Ada yang ingin saya sampaikan, bahwa dosen harus melaporkan kewajiban khusus. Berarti sebenarnya saya tidak bahas tentang pendidikan, pengajaran, saya tidak bahas juga tentang PKM, tapi khusus kepada aspek penelitian begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tema kita hari ini. Bagaimana kita menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku, tapi buku itu harus sesuai dengan standar, harus sesuai dengan pedoman operasional BKD 2021. Agar apa? Agar ketika disubmit sebagai kinerja seorang dosen, dia itu dinilai memenuhi syarat atau sesuai kalau di dalam sebuah aplikasi sister begitu. Nah, di samping itu secara otomatis sistem itu juga akan mengenerate kalau Bapak Ibu dosen sudah menginput kinerja di bidang penelitian itu berbentuk buku, kemudian berbentuk jurnal ilmiah, maka secara tidak langsung sistem itu akan mengenerate sebagai laporan kewajiban khusus. Dia akan otomatis, kalau misalnya itu tidak ditarik dari Sinta, kita bisa input satu demi satu begitu kan. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana standar-standar itu sebenarnya yang perlu dilakukan. Walaupun ya saya kebetulan Bapak Ibu itu di bidang computer science, S1 saya itu di sistem informasi, S2 saya itu di teknik informatika, kemudian S3 saya dari UGM itu computer science. Ada beberapa sebenarnya secara role, secara misalnya katakanlah
langkah demi langkah di dalam sistem itu ya tentu namanya juga sistem ya belum sempurna misalnya begitu. Misalnya apa? Kami sebagai asesor tidak secara leluasa bisa melihat data dukung dalam bentuk buku misalnya karena dia di generate itu kadang-kala bisa di klik kadang-kala tidak ya namanya juga dosen-dosen kita itu ribuan begitu kan. Dia menyatakan ada data dukungnya ketika diklik ya ada covernya begitu kan tapi daftar isinya nggak ketemu gitu daftar pustaka yang nggak ketemu dan asesor pada umumnya begitu ya karena ini baru beberapa tahun terakhir baik hati dan tidak sombong ketika data-data dukung itu sudah di submit sudah diupload sebenarnya belum sesuai dengan standar. Tapi beberapa asesor termasuk saya di dalamnya ya dengan murah hati menyatakan itu sesuai. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana yang sesuai standar itu atau tidak begitu kan. Kemudian kewajiban khusus. Jadi kalau misalnya dalam satu semester itu kita harus menghasilkan berapa misalnya karya ilmiah. Kalau misalnya kewajiban khusus dalam bentuk buku itu dihitung per 3 tahun begitu kan. Demikian juga dengan publikasi. Itu yang nanti saya akan highlight perihal itu. Yang lain tentu itu pada aspek yang pada acara-acara yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, komponen kegiatan dosen dalam BKD seperti yang tadi Bu Rita sampaikan, Bu Rida sampaikan, yang kita bahas hari ini adalah pelaksanaan ya itu di aspek yang lain kita tidak bahas, tapi pelaksanaan penelitian. Dan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu dosen yang ada di Indonesia. Berarti kita semua. Kita memahami betul misalnya kita punya kinerja penelitian termasuk di dalamnya buku, kemudian publikasi itu masih sangat minim. Kita masih lihat misalnya kalau profesor yang ada di Indonesia itu ya dari sekian misalnya berapa banyak dosen kita itu sampai 200 jutaan begitu ya 200.000 begitu ya paling belum sampai 10%, belum sampai untuk bidang-bidang tertentu. Berarti tantangannya pelaksanaan penelitian. Bapak Ibu, nah ini yang mesti diperhatikan. Jadi ini saya ambil dari pedoman operasional beban kerja dosen. Standarnya. Nah, dihitung oleh sistem yang ada di Sister itu secara otomatis sebenarnya. Dengan catatan Bapak Ibu menginputkan pelaporan itu secara secara rigid dan tepat. Secara lengkap dan tepat. Misalnya, kalau bidang karya ilmiah sesuai dengan bidang gitu ya, misalnya buku referensi, itu nilainya 10, tapi Bapak Ibu harus mengisikan Bapak Ibu itu sebagai penulis keberapa. Berarti buku sebenarnya bisa ditulis oleh beberapa orang, dan perhatikan betul bahwa ini nanti akan di-generate nilainya itu oleh sistem. Dia langsung menyampaikan nilainya sekian. Tapi asesor bisa merubah nilai itu. Kalian Bapak Ibu menyatakan misalnya penulisnya 2, Bapak Ibu sebagai penulis pertama. Kemudian Bapak Ibu tulis nilainya 10. Sebenarnya tidak 10 begitu kan? Karena penulis pertama itu 60% kalau sebagai anggota. Berarti 6 nilainya. Jadi asesor bisa mengubah. Kalau Anda menuliskan 10, asesor bisa mengubah itu sebenarnya 6 begitu kan. Hal-hal demikian juga harus diperhatikan. Tapi di dalam aspek penelitian kita mengetahui betul bahwa kalau buku itu ada 2 yang disebut kategorinya itu pelaksanaan penelitian. Yang pertama adalah buku referensi. Yang kedua buku monograf. Kedua buku ini berbeda dengan buku ajar. Begitu. Nah, saya yakin di antara misalnya sebagian besar tadi Bu Rida menyampaikan beberapa di antaranya sudah pada memiliki jabatan fungsional lektor, bahkan ada lektor kepala, bahkan beberapa ada guru besar gitu kan. Yang tantangannya itu adalah bagaimana menghasilkan buku referensi atau buku monograf. Nah, beberapa pengalaman saya melakukan asesi ya, berarti pemeriksaan terhadap dosen, ada yang menyatakan itu buku referensi. Setelah dicek, oh ternyata itu buku ajar. Kalau buku ajar ya masuk ke butir tentang pengajaran, pendidikan dan pengajaran.
Ada juga yang paling sering itu ya menyebutkan buku referensi, padahal buku ajar begitu. Itu hal yang berbeda begitu kan. Nanti saya akan sampaikan apa misalnya yang menjadi standar kalau kita membuat buku referensi. Standar yang harus diperhatikan kalau kita membuat buku monograf. Mengapa demikian? Karena kedua kinerja ini, yaitu menghasilkan buku referensi dan buku monograf, itu adalah masuk kepada kinerja di bidang penelitian, bukan di pendidikan dan pengajaran. Di bagian yang lain, kalau kita menghasilkan buku ajar, maka kinerjanya itu di bidang pengajaran. Nah, disampaikan, nah ini yang cukup menarik begitu kan oleh BKD yang baru, bahwa dosen itu tidak dibatasi untuk berkinerja semaksimal mungkin, tapi dinilai sebagai beban lebih. Jadi ada standar minimal dalam 1 tahun, misalnya kalau profesor menghasilkan 1 buku dalam 3 tahun. Bisa nggak seorang profesor itu menghasilkan 2 buku, 5 buku dalam 1 tahun? Bisa saja, tapi dia sebagai beban lebih. Tapi minimal, berarti minimal itu paling tidak dalam 3 tahun itu 1 buku. Apa yang terjadi kalau profesor itu tidak menghasilkan 1 buku dalam 3 tahun? Maka sistem akan menilai, asesor akan menilai, asesor BKD maksud saya, akan menilai tidak memenuhi kinerja. Aturannya menyatakan sebenarnya ya dicabut tunjangan kehormatannya begitu kan. Kalau profesor udah beberapa gitu, teman-teman saya ada yang sudah agak takut misalnya, waduh ini udah tahun kedua saya belum menghasilkan buku begitu kan. Tapi kalau misalnya bagaimana dengan asisten ahli? Asisten ahli ya nanti saya akan sampaikan, dia juga dihitung kewajiban khususnya itu per 3 tahun. Tapi jangan lupa selain per 3 tahun ada kewajiban-kewajiban yang secara periodik juga harus dipenuhi, tapi bukan dalam bentuk buku, yaitu misalnya dalam bentuk publikasi ilmiah. Nah, buku ya tentu ada yang chapter gitu ya. Ini bisa kita lakukan, ini agak gampang. Kalau chapter ya berarti 1 bab saja begitu ya. Kemudian baik nasional maupun internasional. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Nah, ini yang perlu betul yang menjadi perhatian bagi kita yang membuat laporan kinerja dosen. Apa yang harus disertakan sebagai data dukung kinerja? Kalau misalnya dia itu dalam bentuk buku, maka yang harus diperhatikan halaman sampul dan bukti kinerja. Berarti halaman sampulnya covernya itu di foto begitu, dijadikan PDF. Tapi halaman bukti kinerja apa? Biasanya ada penugasan, surat tugas dari Kaprodi, dari dekan, atau mungkin dari LPPM. Pokoknya ada surat yang menyatakan bahwa Anda itu memang punya kinerja di bidang itu, dan kinerja itu tidak ujuk-ujuk. Ya mungkin ini waktu sangat terbatas, tapi saya sampaikan begini secara umum. Kita harus merencanakan kinerja dalam 1 semester. Yang kita sebut dengan sebenarnya BKD, kita isi beban kerja dosen. Itu merupakan janji bagi yang sudah sedos, tahu betul apa yang harus kita isi di lapor BKD. Nah, berdasarkan rencana kinerja itu, maka dikeluarkan oleh pihak yang terkait, apakah itu Kaprodi, apakah itu ketua departemen, apakah itu dekan, apakah itu mungkin wakil dekan, so on, dan seterusnya. Bahwa dosen ini akan menyusun buku atau akan mengarang buku. Surat tugasnya itu ya tentu kita harus dokumentasikan. Nah, hasilnya itu nanti apa begitu? Kalau memang sudah katakanlah dia itu berproses, ya tentu ya kita tuliskan berapa persen dalam bentuk daftar isi. Tapi kalau sudah selesai semua, maka di dalam persamaan persepsi itu ada yang mempertanyakan apa saja bentuknya. Ada halaman sampul, kemudian bukti kinerja. Bukti kinerja itu adalah minimal sebenarnya yang disarankan itu ya ada surat tugas, kemudian ada daftar isi, kemudian ada daftar pustaka. Kemudian tentu dilengkapi dengan PDF buku itu begitu. Masalahnya ya mungkin bukunya tebal begitu ya, sehingga agak sulit masuk, ya diatur saja bagaimana. Kemudian kalau dia jurnal, apa yang harus diperhatikan? Kalau dia itu jurnal ya ini sebenarnya ya juga halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja. Bukti kinerja tadi saya sampaikan ya ada surat tugas, kemudian bisa jadi di dalamnya itu misalnya kalau
ada HKI-nya juga diperhatikan. Yang selain itu Bapak Ibu, kalau dia bentuknya jurnal, nah ini yang mesti diperhatikan betul begitu kan. Kalau misalnya bukti kinerja ini tidak diperhatikan dengan seksama dan tidak dipenuhi standarnya, itu asesor BKD yang kadang kalah menjadi apa ya, menjadi lebih berat pekerjaannya. Mengapa? Kalau misalnya ada katakanlah judulnya itu X gitu atau ABC judul paper itu, kemudian dia sampaikan di jurnal mana, maka ada beberapa yang disarankan kepada asesor untuk dicek apakah betul sudah dipublikasi di jurnal tersebut. Apakah betul memang misalnya dia itu tersedia online dan seterusnya. Seharusnya Bapak Ibu dosen ya menyertakan ini. Ada halaman sampulnya, ada dewan redaksinya gitu ya. Ada daftar isinya, ada bukti kinerja. Nah, mengapa dewan redaksi itu penting? Jurnal nasional, dia itu ada ketentuannya. Misalnya dia minimal di dalam sebuah terbitan itu terdiri dari minimal 2 institusi yang berbeda. Kemudian misalnya dia nyatakan juga, itu saya tidak hafal persis, tapi ada ketentuannya. Bisa berapa provinsi. Jadi temuan saya sebagai asesor BKD ada jurnal dari sebuah perguruan tinggi, bahkan beberapa perguruan tinggi yang menyatakan bahwa itu jurnal nasional. Setelah saya cek misalnya, dewan redaksinya itu dari perguruan tinggi yang sama. Penulisnya dari perguruan tinggi yang sama. Dia menyatakan dia itu penulis pertama, nilainya dia tulis 10. Kalau itu saya periksa dan sesuai dengan standar yang ada, sebenarnya itu bukan jurnal nasional gitu ya misalnya. Demikian juga kalau dia itu jurnal internasional, kita harus periksain satu-satu. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu standarnya itu yang ini harus di-upload mestinya. Halaman sampulnya, dewan redaksinya, daftar isi, segala macam gitu kan. Atau paling tidak linknya harus disiapkan supaya nanti bisa membantu. Nah, ini semua sudah ada di pedoman operasional PO Pak-nya itu yang ada yang bisa kita baca. Yang diperhatikan juga ini ya, dia tidak dibatasi kalau jurnal internasional itu berapa banyak dalam satu semester, berapa banyak dalam 1 tahun begitu, tapi nanti akan dinilai sebagai beban lebih. Mengapa tidak dibatasi jumlahnya? Karena tidak pasti dia itu terbitnya. Pengalaman saya misalnya ketika kita submit di jurnal internasional begitu kan, katakanlah bulan Juli, bisa jadi nanti bulan Januari baru bisa terbit begitu kan. Kemudian kita submit lagi misalnya satu jurnal di bulan Agustus depan, bisa jadi dia dalam waktu bersamaan semuanya terbit dalam bulan Januari. Sehingga itu harus menjadi perhatian bagi kita semua, dan asesor akan menyatakan nanti sebagai beban lebih. Nah, saya juga ingin sampaikan Bapak Ibu, banyak sekali di awal-awal pengisian laporan kinerja dosen yang ada di Sister, itu dosen mengisikan secara tidak langsung, apakah itu operator di prodi, apakah dosennya sendiri, semua kinerja yang dihasilkan pada semester tersebut. Tidak apa-apa, tapi yang jadi pertanyaan adalah lebihnya banyak sekali begitu kan, sehingga dia itu kalau tidak dikondisikan sebagai ya ini bisa dibaca saja intinya Bapak. Semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu. Oke, saya teruskan. Kemudian hasil penelitian, hasil pemikiran itu diseminasikan, berarti dalam bentuk proceeding. Itu juga misalnya dalam bentuk internasional, kemudian nasional, itu juga harus diperhatikan dengan baik. Pesan saya di sini sebenarnya pedoman operasional itu sudah menyatakan apa yang harus disiapkan sebagai standar untuk melaporkannya itu dalam bentuk kinerja. Ada halaman sampul, kemudian ada panitia. Berarti kalau di proceeding itu ada sampulnya, ada kita ambil, kemudian ada panitianya, ada komitenya, kita mesti lihat, kemudian daftar isinya, kemudian bukti kinerja. Ya tentu bukti kinerja itu adalah paper yang sudah dipublikasikan itu disiapkan dengan baik begitu kan, supaya nanti ketika dinilai data dukungnya itu tidak kosong. Kalaupun misalnya diklik oleh asesor untuk dilihat, dia itu lengkap. Kalau misalnya dia itu tidak kosong, kemudian standar-standar ini diisi dengan lengkap, maka umumnya
Asesor cuma melihat berapa skor yang dimasukkan oleh sistem itu. Apakah memang sudah tepat atau perlu diubah, begitu kan? Ada misalnya pengalaman saya itu ketika melakukan asesi pemeriksaan terhadap laporan BKD dosen, yang bersangkutan itu menyatakan misalnya kalau dia itu International Trend Index Scopus 7,5. Tapi dia tidak menyatakan sebenarnya apakah dia penulis kedua, ketiga, keempat. Ketika diklik, oh ternyata dia itu penulis terakhir. Sehingga di sister kita harus ubah sebagai asesor, tidak 7,5 begitu kan. Tapi misalnya ya katakanlah ya mungkin cuma 1,67 misalnya gitu kan. Karena dibagi gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan dengan seksama. Ini juga yang ingin saya sampaikan, pengalaman saya ketika melakukan review awal terhadap dosen-dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan fungsional dosen. Dia menyatakan, Pak Henry, ini saya sudah punya KUM yang saya hitung untuk sementara di bidang penelitian ini. Yang saya butuhkan itu misalnya katakanlah cuma 80 KUM, Pak. Oke. Saya sudah hitung, saya itu dalam 3 tahun terakhir itu sudah menghasilkan untuk bidang penelitian itu sudah 400 KUM. Oh ya, gitu. Banyak sekali sekilas sampai 400 begitu kan. Setelah diperiksa, misalnya begitu, di review ulang, gitu, bagaimana dia menghitung itu. Satu di antaranya ya bagaimana komposisi penulisnya tadi yang dia tidak perhatikan. Apakah dia penulis pertama, apakah penulis kedua, apakah ketiga, dan seterusnya. Itu yang pertama yang penyebabnya. Yang kedua, ternyata dia tidak memperhatikan juga di dalam menghitung itu yang disebut dengan azas kepatutan. Nah, jadi Bapak Ibu pada sesi sharing ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita melaporkan kinerja dalam bentuk laporan kinerja dosen di sister, kita bisa memasukkan semua kinerja kita di dalam satu semester. Dengan catatan beberapa di antaranya kita kondisikan sebagai beban lebih. Saat ini, ya, saya ulang, saat ini ketika dia itu ingin digunakan juga dalam kebutuhan untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen, itu tidak secara automatically dihitung semua karena ada perhitungan-perhitungan yang harus disesuaikan dengan standar. Yang disebut misalnya satu di antaranya adalah azas kepatutan. Ya, jadi misalnya satu buku gitu, misalnya kalau dalam bentuk buku. Itu seorang dosen itu hanya dihitung yang patut kalau mau meningkatkan jabatan fungsional dosen, 1 tahun itu satu. Ada dosen yang menulis buku baik sendiri maupun berkolaborasi dengan kolega. Dalam 1 tahun itu 5 buku, 4 buku. Di dalam sister untuk melaporkan laporan kinerja dosen bisa dimasukkan semua. Tapi misalnya 3 buku itu sebagai beban lebih. 1 buku itu adalah kewajibannya untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga. Tapi ketika dia mau mengajukan jabatan fungsional dosen, maka 1 tahun hanya dihitung 1. Berarti yang 3-nya itu tidak dihitung sebagai KUM gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Demikian juga kalau dia itu dipublikasikan dalam bentuk internasional. Ya. Ini bagaimana misalnya kalau dia itu disampaikan ya tetap halaman judul, panitia, dan seterusnya. Bagaimana dengan nasional? Ya, nanti saya sampaikan. Misalnya nasional ya ini 2,5 begitu kan. Kalau standar isinya itu sudah disampaikan tadi, misalnya harus ada halaman judul, kemudian panitia, daftar isi, bukti kinerja. Bukti kinerja itu misalnya pasti sudah lewat atau melalui reviewer. Kalau sudah melalui reviewer ya tentu sudah disesuaikan standarnya. Walaupun nanti saya akan sampaikan standar-standar yang kadangkala itu menjadi penilaian tersendiri bagi asesor. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau asesor BKD itu masih banyak yang baik hati dan tidak sombong. Kalau misalnya sudah ada, kemudian katakanlah dalam hal ini yang mungkin sudah mencapai 60% dinyatakan memenuhi syarat, maka asesor BKD akan menyatakan sesuai. Sehingga dinilai memenuhi peraturan atau undang-undang. Tapi kalau dia itu digunakan untuk peningkatan jabatan fungsional dosen, itu asesornya atau dalam hal ini ya tim penilaian itu sedikit lebih apa ya saya sebutnya, sedikit lebih ketat.
Itu tidak heran ya, sehingga misalnya kalau untuk mencapai lektor kepala aja itu bisa bertahun-tahun ya sebelum ada peraturan yang baru, apalagi profesor begitu kan. Ada beberapa di sini peserta kita profesor, beliau pasti sudah mengalami begitu kan apa yang terjadi dengan usulan itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau hasil penelitian itu tidak disajikan dalam seminar, tapi ada di proceeding. Jadi Bapak Ibu, kita semua bisa saja submit sebuah paper untuk konferensi internasional, untuk konferensi nasional, atau untuk seminar internasional, atau untuk seminar nasional, tapi kita tidak ikut menyajikan. Namun demikian, paper kita itu dimuat di dalam sebuah proceeding. Apa yang harus disiapkan? Ya tetap harus ada halaman sampul, panitia, daftar isi, dan seterusnya. Nah, standar-standar ini harus diperhatikan. Supaya nanti ketika ada di BKD Sister, dia itu memang layak. Kemudian kalau digunakan untuk peningkatan jabatan fungsional dosen, itu juga dia itu tidak diragukan. Tidak diragukan itu maksudnya ya benar bahwa si dosen A ini punya publikasi yang dimuat di proceeding internasional, ada halaman sampulnya, ada panitianya, ada daftar isinya, ada papernya. Bisa ditelusuri secara daring. Ya sudah, berarti itu tidak meragukan. Tapi kalau misalnya halaman judulnya nggak ada, panitianya juga tidak ada, daftar isinya tidak ada, tapi tahu-tahu ada papernya, headingnya ada gitu kan. Jadi judul-judulnya ada, kemudian ada semacamnya, itu bisa diragukan. Bagi dosen-dosen yang kebetulan asesor BKD-nya itu baik hati dan tidak sombong, bisa jadi disampaikan di situ sesuai, berarti dinilai. Bagi misalnya ketemu asesor BKD yang sedikit ya katakanlah rigid, dan rigid itu berarti teliti begitu ya. Kemudian sedikit keras hati juga gitu kan, menyatakan ya harus ini enggak sesuai standar, ya dia akan ubah menjadi tidak sesuai sehingga tidak dihitung misalnya gitu kan. Itu juga harus diperhatikan. Oke, yang berikutnya adalah komponen bagaimana dengan matrik POBKD. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dosen itu wajib melaporkan kewajiban khusus bagi semua dosen itu sesuai dengan jabatan fungsional. Jadi saya ya karena masih terbatas ya, saya di wilayah 4 LLDT wilayah 4 Banten, Jawa Barat dan Banten. Itu dari beberapa perguruan tinggi yang ada di sekitar saya. Kadang-kadang dalam satu semester itu bisa 150, 200 begitu kan, begadang gitu sama teman-teman gitu kan. Tapi kalau nggak dibantu kasihan juga begitu kan, karena yang sudah lulus di asesor BKD secara nasional itu kan masih sedikit. Apa yang menjadi temuan saya sampaikan. Biasanya kalau dia itu asisten ahlinya belum ada publikasi, cukup banyak. Pak Hen ini gimana? Masih merah, sister saya. Kira-kira gimana ya? Apakah disetujui saja atau bagaimana? Saya bilang bisa saja saya approve, saya nilai. Tapi sistem akan menyatakan Anda tidak memenuhi kewajiban sebagai dosen yang sudah punya japung asisten ahli. Apa akibatnya? Akibatnya dalam waktu dekat ya mungkin belum terasa. Tapi kalau misalnya 2 semester, 3 semester, kementerian menyatakan tidak menutup kemungkinan nanti diawali ada peringatan dari program studi, dari misalnya fakultas, bahkan dari universitas. Kalau dia sudah serdos, serdosnya bisa ditangguhkan. Siapa yang bisa menangguhkan serdos itu? Sebenarnya kalau dia itu di perguruan tinggi swasta, ada yang disebut dengan surat komitmen ya penuh oleh perguruan tinggi, ya nggak dimasukkan namanya sehingga tidak dicairkan atau tidak diberikan tunjangannya begitu kan. Itu bisa terjadi, sehingga ini harus diperhatikan betul. Dengan satuan waktu itu tiap 3 tahun, jadi 3 tahun akan dimulai. Jadi misalnya semester 1 tidak terpenuhi, semester 2 terpenuhi, semester 3 tidak terpenuhi lagi. Nanti akan dievaluasi oleh sistem. Kalau saat ini karena sistem itu baru ya, belum sampai ke sana, tapi sudah mulai dipetakan. Sehingga misalnya sudah ada keputusan-keputusan yang diambil oleh kementerian yang berdasarkan hasil analisis terhadap data. Misalnya mengapa syarat untuk menjadi lektor kepala, untuk menjadi profesor itu
sekarang misalnya dibuat lebih, katakanlah lebih lunak dibanding yang sebelumnya. Itu dalam computer science sebenarnya harus diambil keputusannya berdasarkan hasil dari klasifikasi, misalnya seberapa banyak lektor kepala itu dilahirkan atau dihasilkan dalam 3 tahun terakhir, guru besar dan seterusnya. Sehingga di sini harus diperhatikan betul, kita punya kewajiban di dalam 3 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian 9 kegiatan tadi saya sampaikan, banyak begitu kan. Saya tidak sampaikan satu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Setiap 3 tahun sejak penetapan jabatan fungsional. Sekarang kita sudah masuk kepada pelaporan untuk semester ganjil 2122 atau genap 2122. Kalau asisten ahli dan lektor dalam 3 tahun itu harus menghasilkan 1 buku atau 1 artikel jurnal nasional. Itu harus terpenuhi. Harus ada yang diinput sebagai kinerja itu. Kalau tidak, maka sisternya itu akan merah. Ketika di-approve oleh asesor BKD, dia itu ada tulisannya, tidak memenuhi kinerja. Nah, kalau ini terjadi beberapa kali, kalau saat ini ya teman-teman saya yang saya jadi Pak masih cair tuh serdo saya gitu. Emang kenapa? Saya 2 semester ini belum ada Pak publikasi ilmiah. Ya kamu gimana bikinnya gitu kan. Ya sebenarnya bisa ada, bisa juga tidak lah, kok bisa begitu? Karena saya tidak input, di Sinta saya juga tidak approve begitu kan. Ya masih selamat kalau satu saat itu diperiksa oleh para pihak yang berkepentingan bisa dihentikan gitu kan dosnya begitu. Kemudian kalau lektor kepala, nah kalau lektor kepala itu lebih berat tugasnya, kewajibannya. 3 artikel jurnal nasional terakreditasi. Itu kata kuncinya, terakreditasi. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Akreditasi kan ada level Sinta 1 sampai Sinta 6. Pengalaman saya menulis baik dengan rekan-rekan dosen, kemudian dengan mahasiswa-mahasiswa saya di pasca maupun yang di sarjana, tidak sulit untuk mendapatkan misalnya sebuah publikasi di Sinta 3, Sinta 4 begitu ya. Apalagi Sinta 5, Sinta 6 begitu. Itu agak gampang. Kemudian jurnal nasional satu artikel pada jurnal internasional sama, tidak sulit juga begitu kan. Nanti saya sampaikan beberapa pengalaman. Karena ada leveling gitu ya. Jurnal internasional itu ya ada yang sudah terindeks Scopus tapi belum masuk kuartil gitu kan, baik 4, 3, 2, 1. Tapi jurnal internasional gitu kan. Not bad gitu kan, tidak juga buruk-buruk banget, tapi sudah bisa memenuhi kewajiban ini. Atau 1 paten. Nah, ini paten, saya pernah mengujinya di sebuah laporan BKD begitu kan. Di sini dituliskan paten begitu, tapi apakah paten benaran atau hak kekayaan intelektual sederhana? Misalnya begitu. Misalnya saya dengan beberapa dosen gitu kan, kemudian kami sebuah riset pengembangan software itu katakanlah untuk implementasi yang itu bekerja sama, kami jadikan sebuah proyek tugas akhir dan skripsi bahkan tesis. Kemudian ya udah nanti kita usulkan sebagai hak kekayaan intelektual sebagai model software begitu, 3 gitu kan, 3 orang kita sebut dengan pintornya begitu ya, penciptanya ya, ada mahasiswa, kemudian ada 2 dosen, kemudian dilaporkan sebagai paten. Ternyata sistem itu menyatakan yes, memenuhi syarat begitu, padahal sini tulis paten, sementara yang tadi kami hasilkan bukan paten gitu kan. Itu merupakan sebuah hak kekayaan intelektual sederhana, bentuknya sebuah model begitu kan. Itu paten lebih tinggi sebenarnya. Itu keuntungan di negara Indonesia begitu, tuliskan paten tapi dimasukkan beberapa dia bisa terima. Kemudian karya seni. Nah, ini untuk Profesor, salam takzim Prof, baik Bapak maupun Ibu. Yang Bu Rida menyampaikan ada beberapa yang ikut, itu saya yakin beliau sifatnya memantau untuk memberikan pengarahan kepada kita begitu kan. Tapi saya sangat berharap banyak di antara peserta pada hari ini, sekali lagi pada 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mungkin 100, 200 dari 1000 orang yang ikut hari ini akan menjadi guru besar gitu kan, akan menjadi profesor. Karena sebagai dosen ya itu seharusnya kita punya cita-cita yang paling tinggi, yaitu bisa mencapai derajat profesor atau guru besar. Mengapa demikian? Ya itulah yang akan menjaga tatanan akademik itu secara baik. Bagaimana misalnya sikap-sikap kritis, sikap-sikap demokrasi, sikap-sikap toleransi, terbuka dengan pendapat orang lain,
so on gitu, dan seterusnya, termasuk menjaga nilai-nilai kebenaran. Itu ya tugas profesor diantaranya. Nah, ini tentu disesuaikan begitu ya. Misalnya apa? Ada buku gitu kan. Ada 3 jurnal internasional. Ini juga sangat diperhatikan. Nah, ini adalah rubrik berikutnya. Misalnya ini sistem penilaiannya. Melaksanakan penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan. Referensi itu dinilai 10 SKS. Berarti kalau satu buku gitu selesai gitu kan. Udah lebih gitu. Karena ada pengajaran kita berapa? Pengajaran ya cukup 4 SKS, 2 SKS. Bagi menjabat juga lebih gitu kan. Nah, nilai-nilai ini ya dimasukkan oleh sistem di BKD Sister itu secara automatically. Asesor BKD, sekali lagi saya sampaikan, hanya ingin menyatakan benar nggak yang dimasukkannya itu sesuai dengan data dukung. Kalau tidak sesuai dengan data dukung, walaupun sistemnya itu menuliskan 10, asesor BKD bisa mengubahnya misalnya menjadi ternyata cuman 2. Kok bisa begitu? Misalnya berarti 6 untuk penulis pertama, berarti tinggal 4. Penulisnya ada 3 orang, berarti 4 itu dibagi 2 ya dapat 2. Sistemnya menuliskan 10, setelah diperiksa oleh asesor ternyata dosen yang melaporkan kinerja dalam bentuk buku referensi itu adalah penulis kedua. Berarti dia bukan nilainya 10 tapi 2. Itu diubah oleh asesor BKD-nya begitu kan. Nah, termasuk hal-hal yang lain misalnya nasional begitu. Masih banyak yang menuliskan ya kalau saya lihat saya melakukan katakanlah kajian secara cepat terhadap sistem sister itu ada beberapa yang memang sudah diantisipasi oleh pengembang sistem, ada kolom untuk mengubah. Jadi diberikan kepada asesor untuk mengubah nilai tersebut atau membenarkan gitu seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Beberapa yang menuliskan misalnya nasional terakreditasi. Nasional terakreditasi itu mungkin dosen atau sistem itu menyampaikan nilainya 7,5. Ternyata dia itu penulisnya ada 5 begitu dan dia pun sebagai penulis yang ketiga misalnya. Tidak 7,5, mungkin 1,67 dan seterusnya. Itu standar yang harus dipenuhi. Termasuk yang lain ya ini tinggal dibaca saja. Misalnya dipresentasikan dalam bentuk apa. Oke, saya lebih khusus. Nah, ini standar yang Bu Rida sampaikan. Apa yang harus diperhatikan kalau kita menghasilkan atau ingin membuat sekaligus ingin menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk buku referensi. The Publish, sekali lagi saya sampaikan, itu adalah sebuah penerbit atau suatu penerbit yang ada di Indonesia yang sudah sangat banyak membantu dosen menghasilkan karya-karya dalam bentuk buku. Walaupun sebagian besar kalau ada pihak The Publish di sini bisa melakukan konfirmasi, itu dalam bentuk buku ajar. Beberapa saya sudah membaca, beberapa kali saya juga diajak untuk publikasi di The Publish ya. Salah satu profesor di The Publish itu sering saya juga memberikan experts opinion, pendapat pakar beliau kepada saya bagaimana menghasilkan buku referensi. Misalnya apa? Berbentuk ISBN, gampang. The Publish itu gampang, nggak asal The Publish sudah melakukan kajian secara akademik oleh tim reviewernya bahwa ini buku referensi layak untuk diterbitkan. Berarti diurus SBN-nya. Substansi pembahasan, nah ini yang sering jadi bisa ngurus SPS. Ya, ini yang menjadi katakanlah hal kritikal, hal yang sangat penting diperhatikan oleh kita sebagai dosen. Kalau buku referensi, maka substansi pembahasannya itu satu bidang ilmu kompetensi dosen. Jadi kalau Bapak Ibu itu misalnya gitu ya. Katakanlah bidang ilmunya itu kimia gitu. Kemudian Bapak Ibu itu menulis buku referensi bergabung sama teman-teman tapi tentang matematika. Apakah misalnya itu sesuai dengan standar sebagai dosen di bidang ilmu kimia? Berdasarkan sebenarnya standar publikasi karya ilmiah, yes, misalnya itu sesuai dengan penulis pertama, kedua, tapi ketiganya enggak begitu kan. Maka buku referensi itu tidak bisa digunakan oleh dosen kimia tadi. Karena dosen kimia tadi bergabung menulis buku fisika. Itu nggak bisa gitu. Temuan saya beberapa menjadi asesor PKD itu juga begitu. Misalnya ada dosen di Universitas Raja itu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
kebetulan saja hobi komputer. Berarti beliau itu adalah magister manajemen. Kemudian menulis sebuah buku referensi tentang Internet of Things. Penulis pertama lagi itu beliau. Saya ulang ya. Jadi ada seorang dosen ketika saya lakukan asesi, berarti saya memeriksa laporan kinerja dosennya itu. Dosen ini menyatakan bahwa saya punya buku referensi. Ada data dukungnya, ada ISBN-nya, ada bukunya, ada sampulnya, ada perisinya, ada perpustakaan dan seterusnya. Ada PDF-nya juga disertakan di situ. Oke. Kemudian saya lihat bagaimana di profil dosen itu di laporan BKD. Oh, ternyata dia itu misalnya sistem informasi. Tapi buku referensinya itu bukan membahas satu bidang ilmu kompetensi yang bersangkutan sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka saya menilai sebagai asesor BKD di dalam laporan kinerja dosennya di sisternya itu tidak sesuai. Mengapa demikian? Karena tidak sesuai atau tidak membahas satu bidang ilmu yang sesuai kompetensi dosennya. Di bagian yang lain, misalnya, oh ternyata ini digunakan oleh temannya, koleganya, yang penulis kedua buku referensi ini, dan dia itu memang program studi sistem informasi. Ya itu tentu saya sebagai asesor menyatakan sesuai. Nah seperti itu Bapak Ibu gambarnya. Atau misalnya kalau tidak mau kontradiktif begini. Bapak Ibu menulis buku referensi. Maka substansi pembahasannya itu harus sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Bagaimana cara melihatnya? Satu, lihat transkrip nilai yang ada pada ijazah terakhir Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu itu ijazah terakhirnya magister manajemen. Ada mata kuliah apa di situ? Kemudian kalau mau lebih tepat lagi, Bapak Ibu mengajar mata kuliah apa sesuai dengan bidang ilmu S2 Bapak Ibu itu. Nah, itu baru masuk ya sebagai buku referensi. Tapi kalau Bapak Ibu nyebrang buku referensi yang lain, bisa jadi itu termasuk buku referensi tapi tidak memenuhi standar kinerja Bapak Ibu sebagai dosen di bidang ilmu Bapak. Secara sederhana itu kalau Bapak Ibu misalnya katakanlah teknologi pendidikan begitu S2-nya dan Bapak Ibu mengajar di bidang teknologi pendidikan juga, maka membahas buku itu untuk referensi ya bidang teknologi pendidikan. Jangan tentang yang lain kalau mau diakui sebagai standar publikasi karya ilmiah pada BKD. Ya, termasuk pada JFB. Perhatikan betul ini dengan seksama begitu. Pengalaman saya ada beberapa, tidak banyak begitu, terutama biasanya penulis-penulis yang menjadi penulis kedua, ketiga, keempat. Jadi dia itu mungkin ikut gitu kan, mungkin ikut bantu bikin kopi ketika nulis buku itu begitu ya. Mungkin ketika mau apa katakanlah sebelum disubmit mungkin dia melakukan proofreading begitu. Sehingga dia dituliskan sebagai penulis kedua dan ketiga. Padahal tidak sesuai, isinya itu membahas tentang bidang ilmu penulis. Ini penting banget diperhatikan bidang ilmu penulis. Kemudian ada rumusan masalah. Ini juga sering begitu kan disampaikan ini buku referensi. Kemudian kita lihat misalnya biasanya di bab satunya tidak ada state tentang permasalahan apa yang mau dipecahkan di buku itu atau mau dibahas di buku itu. Ujung-ujungnya dia menyatakan bahwa itu buku referensi, tapi sebenarnya itu adalah buku ajar begitu kan. Kemudian metodologi pemecahan masalah, ada data dan teori mutakhir. Nah, sebagai shortcut ya, cara cepat untuk memahami buku referensi ini sebenarnya mirip dengan laporan tesis atau laporan disertasi. Tapi hati-hati, jangan membuat laporan tesis atau laporan disertasi menjadi buku referensi. Nanti asesor tahu, oh ini tesis sebenarnya, tapi dijadikan buku referensi ya, tidak memenuhi atau tidak bisa itu dinilai sebagai buku referensi untuk dinilai kumnya begitu kan. Bahwa dia itu diterbitkan dalam bentuk buku referensi, yes. Tapi kalau untuk dinilai sebagai kinerja menghasilkan buku referensi, itu biasanya tim penilai menyatakan tidak. Ya. Kemudian adanya dukungan ya tentu bagus, kemudian ada kesimpulan. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Yang ini juga yang bisa
membuat asesor, baik asesor untuk penilaian jabatan fungsional dosen maupun asesor BKD untuk menyatakan yes, ini buku yang dilaporkan dosen adalah buku referensi atau tidak. Ini yang dilaporkan bukan buku referensi. Dari mana? Pengalaman saya dengan beberapa teman, langsung saja kita lihat daftar pustaka buku tersebut. Kalau misalnya daftar pustakanya ada 40, ada enggak 10%? Ada enggak 20%? Berarti kalau 20% atau biar gampang gitu ya. Daftar pustakanya ada 20. Apakah dia buku referensi? Ada cara cepat untuk memeriksanya bagi asesor. Lihat daftar pustakanya. Daftar pustakanya misalnya katakanlah dari 20 daftar pustaka itu ada 10 paper-paper penulis yang berhubungan dengan substansi kajian di buku referensi tersebut. Itu merupakan bukti real bahwa buku referensi itu membahas bidang ilmu sesuai kompetensi dosen. Dari situ cara cepatnya. Kalau misalnya itu tidak terjawab, ya apabila buat, asesor itu mesti lihat-lihat gitu kan. Sebenarnya dosen ini kompetensinya apa sih? Bagaimana dengan profilnya? Bagaimana profiling publikasi-publikasinya begitu kan? Itu mesti diperhatikan dengan baik. Standarnya adalah 1 buku per tahun, tapi dalam BKD itu 1 buku per 3 tahun. 1 buku per tahun ini artinya untuk penghitungan KOM. Kalau untuk BKD itu 1 buku per 3 tahun. Jadi Bapak Ibu tulis buku referensi tahun ini bisa tidur 2 tahun ke depan. Laporan BKD-nya aman. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau meningkatkan jabatan fungsional dosen, ya sayang begitu. 1 tahun 1 buku, kemudian 2 tahunnya tidur, sayang begitu karena kumnya jadi nggak banyak begitu kan. Oke, buku monograf. Nah, ini banyak ada juga pengalaman saya sebagai asesor BKD itu dia sebut buku monograf. Jadi si dosen mempunyai beberapa buku. Yang pertama sebenarnya dia punya buku aja. Dia sampaikan lagi ini buku referensi. Kemudian disampaikan lagi ini buku monograf. Setelah diteliti isinya, ternyata dia itu bukan buku monograf tapi buku referensi. Lah kok bisa? Karena dia menyatakan di sini substansi buku monograf itu hanya 1 topik. Misalnya kalau teknologi pendidikan misalnya. Atau jangan teknologi pendidikan lah, karena saya bukan bidang ilmu teknologi pendidikan walaupun tahu sedikit perihal itu. Misalnya tentang ilmu komputer. Computer science misalnya. Saya bisa membahas sebuah bidang ilmu saya untuk menyusun buku referensi tentang misalnya sistem pengambil keputusan. Banyak sistem pengambil keputusan itu, tapi ya 1 bidang itu gitu, 1 bidang ilmu tentang sistem pengambil keputusan. Tapi kalau misalnya dia monograf, saya ambil dulu 1 topik. Misalnya apa? Saya ngambil topik bagaimana sistem pengambilan keputusan itu tapi digunakan atau menggunakan pendekatan misalnya dalam hal ini data mining. Nah, berarti saya membahas data miningnya saja. Saya tidak membahas mengenai dashboard, saya tidak membahas mengenai sistem informasi eksekutif, tapi data miningnya saja di sini. Jadi lebih khusus begitu. Secara umum misalnya kalau dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, misalnya begini. Kalau kita mau membahas bidang ilmu penulis tentang panca indera, ya udah kita bahas semua 5 panca indera itu. Ada misalnya mata, telinga gitu kan, kemudian kulit begitu ya. Apalagi pokoknya ada panca 5 itu. Tapi kalau dia monograf ya sudah, pada saat ini saya bahas 1 saja. Misalnya apa dalam hal ini? Misalnya kulit. Ya, saya membahas tentang panca indera kulit pada buku monograf. Itu sesuai dengan kompetensi penulis. Karena kompetensi penulis itu tentang panca indera. Satu topik panca indera itu tentang kulit. Di mana kulit itu sebagai panca indera. Kalau misalnya bidang ilmu komputer, bidang saya tadi saya sampaikan gitu. Bidang saya itu misalnya adalah computer science gitu kan. Berarti tentang metodologi bagaimana misalnya pengembangan decision support system, kemudian data mining dan seterusnya itu. Saya ambil aja 1 di sini misalnya. Saya lagi menyusun buku monograf ini untuk 1 kompetensi saya tentang rancangan model data warehouse dalam rangka mengambil keputusan tentang penanggulangan COVID. Jadi saya lagi menulis bagaimana kalau penanggulangan COVID itu
dipecahkan dengan pendekatan ada sebuah data warehouse. Sesuai dengan ilmu saya di bidang computer science. Di bidang misalnya ada yang misalnya ekonomi begitu ya, mungkin tetap aja tentang menangani pandemi COVID, tapi di aspek ekonominya begitu kan. Nah, hal yang lain sama, ada rumusan masalah, kemudian ada dukungan data. Lagi-lagi yang G, Bapak Ibu, dia ingin menyampaikan lagi, harus menunjukkan record kompetensi penulis. Jadi kalau saya misalnya tadi sedang menyusun saat ini buku monograf tentang rancangan data warehouse untuk menanggulangi COVID, maka saya sudah siapkan tentang paper-paper saya yang sudah dipublikasikan mengenai data warehouse-nya itu cukup banyak. Lebih kurang sekitar 20 sampai 30 paper saya tentang data warehouse. Pertanyaan berikutnya muncul di partner saya menyatakan, tapi Pak Henry tentang COVID-nya itu masih 5. Dan itu bukan juga tentang data warehouse. Ini gimana kira-kira gitu. Tapi kita yakini kita mau submit. Apakah nanti asesornya menyatakan itu buku monograf atau tidak, itu nomor sekian. Tapi kita sudah siapkan ya. Saya sudah siapkan bagaimana paper-paper dan buku saya tentang data warehouse menjadi daftar pustaka, termasuk tentang COVID di situ yang saya tulis masuk daftar pustaka. Untuk apa? Untuk menjawab yang B. Standarnya adalah 1 buku per tahun. Kalau untuk jabatan fungsional dosen. Kalau untuk BKD sama 1 buku per 3 tahun. Oke Bapak Ibu, ini karya ilmiah. Nah ini apa ya? Gaya selingkung yang harus diperhatikan. Pertama, memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah itu ini. Misalnya kalau BKD enggak sampai ke situ gitu ya, enggak terlalu. Kalau misalnya di DD itu dihitung, misalnya dilihat. Bagaimana bisa melihatnya ya tentu ditelusuri. Nah, yang perlu diperhatikan tempat publikasi, bisa ditelusuri secara daring atau tidak. Kualitas dan teknik penulisan, itu bisa juga dinilai begitu ya. Ya karena misalnya untuk menjadi asesor BKD gitu kan ada syaratnya. Misalnya apa? Doktor minimal punya jabatan profesional lektor. Berarti kalau itu kan udah cukup punya record atau punya jam terbang bagaimana publikasi yang bagus. Kemudian kualitas teknik penulisan artikel. Nah ini cukup menarik, nanti saya ceritakan bagaimana pengalaman saya. Gaya selingkungnya, berarti gaya bahasa penulisannya itu juga diperhatikan. Standarnya kelengkapan dan kesesuaian unsur. Biasanya ada apa? Ada judul, ada abstrak, seperti itu kan. Kemudian ada kata kunci, ada pendahuluan, ada metodologi, ada literatur review, gitu kan. Ada hasil pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Nah, di dalam sebuah jurnal nanti gak ada gaya selingkung yang menyatakan daftar pustaka minimal 20. Ada yang enggak. Jadi ada yang menulis paper, daftar pustakanya itu cuma 5, gitu kan. Cuma 5. Tapi dipublikasi di jurnal misalnya apa jurnal nasional lah gitu ya, mungkin Sinta 4, Sinta 5 gitu kan. Tapi ya itu kurang apa ya misalnya, kurang memenuhi, mungkin disebut dengan kualitas penulisan artikelnya itu yang agak lemah. Kualitas penerbit itu misalnya satu diantaranya apakah dia itu rutin diterbitkan atau tidak. Misalnya dinyatakan terbit setiap Januari dan Agustus. Kemudian setelah diperiksa ada yang Februari diterbitkan, ada yang September, itu tentu tidak berkualitas begitu kan. Atau mungkin tulisan-tulisannya itu gambar-gambarnya tidak terbaca dengan baik. Nah, gaya selingkung ini penting. Gaya selingkung antara jurnal satu dengan jurnal yang lain kadangkala berbeda. Seperti saya sampaikan tadi. Ada jurnal yang menyatakan misalnya sistematika penulisannya itu ya ada judul, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan. Kemudian ada literatur review nomor 5 misalnya. Kajian terhadap penelitian terkait yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ke-6 metodologi, yang ke-7 misalnya hasil pembahasan, yang ke-8 kesimpulan, misalnya yang ke-9 misalnya daftar pustaka. Yang nomor 5 tentang literatur review, ada beberapa jurnal menyatakan itu dalam subbab tertentu. Ada juga yang tidak. Tapi secara substansi pasti ada bagian literatur review itu. Apakah dia letakkan di dalam misalnya, kalau tidak di dalam satu subbab tertentu, dalam subbab misalnya penelitian terdahulu,
atau kajian literatur, maka dia akan insert di bagian-bagian ya pendahuluan, di bagian-bagian metodologi. Artinya tetap ada kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengetahui state of the art. Berarti apa sih pembeda? Apa perbedaan atau apa different gitu ya? Apa beda tulisan atau kajian ini dengan kajian sebelumnya? Jangan sampai kita membuat sebuah kajian tentang A, di mana kajian tentang A itu sudah dipublikasikan oleh orang lain dan hasil orang lain itu lebih bagus daripada hasil kita, begitu. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, kemudian itu tidak berkualitas. Itu mesti diperhatikan betul, kelengkapan sesuai dengan unsur. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup perhatikan di jurnal. Jadi jangan sampai misalnya kita mempublish sebuah paper ke jurnal tertentu tapi tidak sesuai ruang lingkup. Ada dua kemungkinan. Kalau pengelola jurnal itu sudah cukup profesional, dia akan tolak. Dia akan nyatakan misalnya, maaf, tidak sesuai ruang lingkup kita. Tapi kalau dia itu misalnya dia belum terlalu berkualitas, dia terima. Akhirnya dipublikasi di dalam sebuah jurnal, tapi jurnal itu adalah jurnal bunga rampai. Ada tentang manajemen, ada tentang komputer, ada tentang apa ilmu pendidikan teknologi, begitu kan? Ya tentu nilainya itu jadi rendah. Kemudian kecukupan pemutakhiran data. Ada sebuah paper ya tentu sesuai dengan saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang terlibat menjadi reviewer gitu kan. Rahasia umum berarti sudah diketahui sebagian besar orang. Hasil penelitian tugas akhir dan skripsi mahasiswa dipaksakan jadi satu paper. Ujung-ujungnya hasil dan pembahasan itu gambarnya itu bisa 10, bisa 11, bisa 12. Sumpek itu paper. Tapi miskin pembahasan. Padahal yang substansinya itu kan hasil dan pembahasan. Jadi pembahasannya mesti banyak, bukan cuma hasilnya gitu kan. Itu mesti diperhatikan. Nah, ini standar batas kepatutan. Tapi ini kalau dia kum, ya. Kalau untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen, maka ada batas kepatutan. Buku monograf itu 1 tahun. Ini Mbak. Kalau untuk BKD, terserah mau berapa juga. Asal dalam 3 tahun minimal 1. Nanti dihitung sebagai beban lebih. Buku referensi 1 buku per tahun. Jurnal internasional 1 artikel per semester. Jurnal nasional terintegrasi 1 artikel per semester. Ini ada batas kepatutannya. Bagaimana kalau seorang dosen, dia itu menulis gitu ya, menghasilkan buku dalam 1 tahun itu bisa 5 buku, 7 buku. Dan dia itu penulis pertama. Kalau secara akademik, itu patut diduga kaidah-kaidah akademiknya itu terlanggar. Misalnya, seharusnya dia itu bukan penulis pertama semua. Mungkin penulis kedua, ketiga gitu. Karena dia itu udah cukup terkenal, ya akhirnya dia mungkin nitip nama aja gitu. Mungkin cuma meriksa, cuma memberikan pengarahan, begitu kan. Nah ini sebenarnya secara apa ya, secara logik, mengapa itu dibatasi. Kemudian selain itu untuk mempertahankan kualitas. Sehingga misalnya jurnal nasional terintegrasi 2 artikel per semester, kemudian paper nasional internasional itu juga disampaikan. Nanti saya akan Bu Rida berapa udah habis ya. Ini beberapa contoh buku saya ya. Ini pengalaman saya nulis buku sistem basis data. Ini tentang salah satu kompetensi saya ada di basis data. Ini saya hasilkan ketika itu lebih kurang saya persiapkan dengan sambil main futsal, sambil sekali-sekali mesti nonton ke SX1 begitu kan, 2 tahun baru selesai begitu ya. Tapi kalau dikerjakan betul ya mungkin 1 semester selesai. Bagaimana cara membuat ini ya mungkin topiknya tersendiri, tapi saran saya Bapak Ibu dosen, kita semua kan di dalam mengajar ada RPS. Nah, dari RPS itulah yang kita harus jadikan menjadi cikal bakal atau outline awal ketika mau membuat buku.
Dari situlah kita kembangkan begitu kan. Dan tentu nanti ya mungkin kita awali dulu dengan membuat diktat begitu kan. Kita sempurnakan lagi begitu. Ini pengalaman saya ya, saya mempersiapkan buku ini, saya mengajar basis data udah lama memang begitu kan. Sehingga ada kolega saya itu menyatakan, "Bapak ngajar sistem basis data itu udah berapa tahun Prof Henry?" gitu. Saya dipanggil Prof. Saya bilang, "Doa bagus lah, terima kasih," gitu kan. Udah lama saya bilang, udah 15 tahun. Bukunya gimana? Buku kebetulan baru 2 sih. Lah kok bisa begitu? Padahal diktatnya banyak. Dorong aja itu jadi buku. Nah inilah hasil terakhirnya. Jadi kita itu sebenarnya ya sama seperti saya sampaikan hari ini. Otak dengan mulut gampang gitu ya. Dia itu dekat, satu jengkal. Sehingga kita menjelaskan kepada mahasiswa, menjelaskan kepada audiens itu keren habis. Ketika ditanya, mana buku sistem basis datanya? Udah 15 tahun mengajar itu. Baru berapa? Maaf, Prof, baru 2. Masa sih 2? Yang berikutnya saya juga ini bidang ilmuwan saya gitu kan, tentang desain sistem. Saya menghasilkan buku baru 2, ini yang paling baru gitu kan. Ini tentang UML. Ini saya sebenarnya Epana Rahwanto itu adalah mahasiswa saya, mahasiswa S1 kebetulan selesai juga mahasiswa S2. Dia menyatakan, "Prof Henry, buku kita belum selesai ya?" "Nah, kok buku kita? Kan kita pernah mencoba mau bikin buku gitu kan." "Oh iya." Dilihat-lihat lagi gitu. Akhirnya kita rapikan dan kita submit begitu. Jadilah buku ini gitu kan. Artinya apa? Lagi-lagi satu, RPS Bapak Ibu itu sebenarnya outline awal ketika mau membuat buku ajar. Bagaimana dengan buku monograf yang tadi saya sampaikan? Ambil salah satu bidang Bapak Ibu, kemudian buat bagaimana outline bukunya. Mungkin nanti itu tersendiri lagi Bu Rida sama teman-teman membahasnya begitu. Nah, ini pengalaman saya ingin sampaikan. Mohon izin Bu Rida mungkin 5 menit lagi. Ini beberapa publikasi saya ingin sampaikan begini. Ini adalah saya diajak oleh teman saya Pak Takwa Hariguna, beliau di Sistem Informasi di Purwokerto sana gitu kan. Kita publikasi di jurnal internasional Q2. Cukup lama gitu kan prosesnya. Pembelajarannya apa saya ingin sampaikan? Sebenarnya ya Q2 jurnal internasional ini dia itu lebih rigid dibanding dengan prosedur-prosedur untuk kita menerbitkan sebuah paper di jurnal internasional, Scopus juga, tapi non-Q. Dia akan sampaikan misalnya, Henry, tolong tuliskan, Anda itu sebagai co-author, bagian-bagian mana yang Anda berkontribusi. Nah loh, kalau cuma titip nama, nggak bisa jawab itu. Atau mesti panggil, Pak, saya bagian apa sih kemarin? Nah, kalau nanya begitu kan, dan dia kirim email untuk itu. Tolong dia kirimkan, pengalaman saya itu kirimkannya sebuah form, kemudian dia tulis namanya, aplikasinya, record kita, bagian tertentu tuh dia sampaikan ini ada sebuah publikasi dan kita sudah nyatakan ini layak untuk diterbitkan. Tolong isikan bagian mana yang Bapak berkontribusi. Ya udah kita jelaskan, kemudian dikirim, dia cek ulang. Saya tidak mengerti apakah dicek ulang itu ke Pak Takwa atau apa, tapi dia sampaikan gitu kan. Setelah itu diisi semua oleh 3 presiden baru kita sampaikan. Oh ternyata ada satu di antaranya itu ngisinya sama, gitu kan. Nah ujung-ujungnya end to end gitu kan, pada akhirnya ini dipublish di sebuah jurnal internasional. Q2. Jadi setelah saya itu mau coba-coba begitu kan, padahal udah 20 tahun mengajar begitu kan. Beberapa publikasi internasional itu kalau dia Q2 apalagi Q1 memang saya yakin nanti Bu Rida di dunia dosen akan ada pemateri perel itu. Wah, itu betul-betul tantangannya bukan main. Ini adalah publikasi saya yang jurnal internasional tapi non Q. Nah, ini saya mau terakhir ini nih. Sinta 4 gitu ya. Ini model ini saya buat sama teman saya gitu. Saya sebagai koordinator untuk pengujian di lab itu teman saya Pak Rano gitu kan, sehingga kontribusi dia terhadap aplikasi ini lebih tinggi 60%. Saya kalau tidak salah melakukan testing, kemudian termasuk membuat papernya, sehingga saya penulis yang kedua dan korespondensi. Ini Sinta 4 di sebuah jurnal progresif. Walaupun di Sinta 4 ini beberapa bagian saya tidak sebut di sini gitu kan. Rigidnya atau kualitasnya itu sekelas Sinta 2 dan Sinta 3 pengalaman saya. Jadi saya punya persepsi belum tentu loh Sinta 2, Sinta 3 lebih sulit dibanding Sinta 4. Atau sebaliknya, belum tentu loh Sinta 4
lebih mudah dibanding dengan misalnya Sinta 5. Nah, saya ingin sampaikan ini nih misalnya. Publikasi internasional di non-Q tapi Scopus ini gitu ya. Ini awalnya saya sama mahasiswa saya itu Bu Tri ini baru selesai gitu di Pasca. Dia menyatakan, Pak, kayaknya publikasi kita yang sudah diuji, kemudian kita sudah tulis, dan waktu itu dalam bentuk bahasa Indonesia, kita publikasi aja Pak ke Sinta 4 deh, biar diterima gitu kan. Atau Sinta 3 gitu. Kayaknya nggak layak kalau internasional. Siapa bilang? Saya bilang, coba kita proofreading, kita lakukan, kemudian kita submit. Artinya apa? Sebenarnya ini Scopus gitu ya, non-Q gitu. Ini sebenarnya pada pengalaman kami dengan penulis ini, sebenarnya nggak jauh beda dengan Sinta 4. Tapi bedanya ya di sini bahasa Indonesia, ya ini bahasa Inggris. Nah, termasuk yang ini nih, Sinta 2 ini gitu ya. Pada beberapa kasus saya udah coba, tapi karena keterbatasan waktu saya nggak ini. Beberapa Sinta 2 ini kalau kita misalnya jadiin menjadi format jurnal internasional, ini bisa tembus ke Scopus yang Q3. So, bagaimana kita bisa menulis sesuai dengan gaya selingkung sebuah paper itu sangat menentukan apakah publikasi artikel ilmiah kita itu diterima atau tidak. Bagian akhir adalah record dari saya, misalnya saya menjadi dosen lebih kurang sekitar 20 tahun begitu ya. Tapi ini dengan rendah hati saya menyampaikan cukup ideal. Artinya tidak terlalu katakanlah melanggar aturan yang ada. Berarti ada kinerja yang menyatakan peningkatan. Walaupun nanti saya akan ini sampaikan ada suatu waktu saya bisa sangat horny gitu kan. Sangat bersemangat menulis dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 15 paper. 20 paper. Tentu dengan dosen, dengan mahasiswa. Apa yang terjadi ketika itu misalnya? Ya, kalau ada pertanyaan nanti saya sampaikan. Ada juga yang tidur gitu. Tahun ini saya baru menghasilkan publikasi 4 internasional, masih nunggu juga. Kemudian nasionalnya itu baru 3 gitu kan. Berarti kan turun dibanding beberapa tahun yang lalu. Nah itu biasa begitu kan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Yang namanya juga manusia, seperti ombak yang ada di samudra. Kadang besar ya Bu Ridaya, kadang tenang gitu ya. Oke, ini adalah record saya, misal artikel selama saya mengajar itu sebenarnya di awalnya 21 dokumen Scopus. Tapi ada discontinue sehingga cuma 16. Mahasiswa saya dari mahasiswa saya itu ada yang S1, ada yang S2, ada yang sudah 40 gitu kan Scopusnya itu. Ada yang sampai 30 gitu. Selama 20 tahun paper saya itu keseluruhan itu 198. Tapi yang di indeks oleh Google Scholar itu 148. Berarti ada yang enggak diindeks gitu kan. Demikian juga dengan citasi. Artinya saya memaklumi, Bapak Ibu asesor juga memaklumi, bahkan menteri kita juga sangat memaklumi bahwa menghasilkan karya dalam bentuk buku dan publikasi bukan urusan yang mudah, tapi perlu diusahakan supaya itu bisa betul-betul mempertanggungjawabkan kita sebagai dosen profesional. Indeks saya ya Scopus baru 5 gitu, mahasiswa saya ada yang 7. Google Scholar itu baru 13 gitu kan. Bapak Ibu bisa cek punya Bapak Ibu sendiri, kalau nggak salah 2 hari yang lalu kementerian ya melalui bagian yang terkait itu ada publikasi ada sosialisasi tentang Sinta. Terakhir, Bu Rida, ini yang terjadi dengan sebagian di antara kita sebagai dosen, bahkan sebagai public speaking. Ini gambarnya ketika kita ada di dalam kelas atau di dalam sebuah seminar atau di dalam sebuah kegiatan tertentu dan kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan expert opinion, pendapat-pendapat kita sebagai pakar, begitu kan, memberikan mentor dan seterusnya. Wah, kita gambarnya seperti ini. Tetapi kita periksa apa yang terjadi dengan rekam jejak kita dalam hal publikasi, baik dalam bentuk buku, dalam apa ya, mungkin gambarnya seperti ini. Pertanyaan saya nanti itu sebenarnya apa makna dari gambar ini? Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua. Baik, saya kira demikian. Ternyata lebih dari berapa ya? Tidak apa-apa Pak Henry. Ya, terakhir adalah implementasinya ini jabatan fungsional, ada TP gitu ya, tenaga pengajar, asisten ahli gitu ya. Ya sebenarnya ini cukup menarik ya, banyak yang mentok di sini gitu ya.
Oke, saya kira demikian Bu Rida. Lebih kurang mohon maaf. Kalau masih ada waktu sesi tanya jawab juga saya kembalikan kepada Bu Rida. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.